Bismillah. Para Habib takut, Mukibin sadar diri. Kiai Haji Imaduddin ketika berdialog dengan Haji Roma Irama memberikan penjelasan bahwa perbedaan kritikan ulama-ulama dahulu terhadap klan Ba'alwi yang tidak sambung belum begitu tegas pernyataannya. Tetapi, kata Kiai Haji Imaduddin, menyatakan dengan tegas bahwa kuburan Isa al-Muhajir adalah palsu. Isa al-Muhajir juga tidak hijrah ke Hadramaut. Dengan fakta-fakta sejarah, diperkuat dengan ilmu filologi dan ilmu genetika, semakin menambah keyakinan beliau bahwa klan Ba'alwi pasti tidak sambung sebagai zuriat Nabi Muhammad SAW. Dari Yaman, sejarawan banyak yang kritik pada nasab Ba'alwi, tetapi untuk yang berani menyimpulkan bahwa satu, Ahmad bin Isa tidak bergelar Al-Muhajir pada saatnya dan baru bergelar itu pada abad ke-11-12, itu baru saya. Bahwa Ahmad bin Isa tidak pernah berhijrah ke Yaman, itu baru saya yang mengeluarkan secara tegas. Kemudian bahwa kuburan Ahmad bin Isa yang ada di Yaman itu bukan kuburan Ahmad bin Isa. Karena adanya baqa'u makana ala makan, bahwa Ahmad bin Isa ada di Madinah. Sesuatu peristiwa yang hanya di dalam sejarah itu diketahui ada di suatu tempat tentang seseorang, maka seseorang itu ada di situ sampai ada berita yang menyatakan sebaliknya. Itu dalam sejarah, itu dalam penelitian kritik sejarah itu semuanya seperti itu. Itu di Yaman, mereka ini sejarawan dan nakib dari sebuah keluarga. Saya jangan sebutkan karena di Indonesia juga banyak keluarganya. Dari Yaman, ana utabiukum ya Syekh fi tarikh Hadramaut. Saya mengikuti kamu wahai Syekh dalam sejarah Yaman. Dan ternyata keluarga saya ini munsibnya. Munsib itu artinya pemimpin nasabah yang mencatat sejarah dan keluarga mereka. Sampai tahun kemarin tuh baru menulis buku tentang sejarah dari keluarganya. Dan tahun ini sudah tobat bahwa saya silsilahnya bukan ke situ katanya. Gara-gara polemik nasab yang ada di Indonesia ini, bahwa dulu Ba'alawi memberikan nasab-nasab ini kepada keluarga mereka. Ada yang dikasih ke Umar, ada yang dikasih Abu Bakar, ada yang dikasih ke Ansor dan sebagainya. Dan sekarang mereka sedang menulis sejarah. Nanti kalau sudah selesai kita akan berikan pada Kiai Imad katanya untuk ditelaah. Apakah tulisan mereka ini sesuai atau tidak? Kalau seseorang benar-benar yakin dia keturunan Rasulullah, kenapa harus takut pada tes yang justru bisa menguatkan klaim itu? Ini bukan pertanyaan emosional, ini pertanyaan logika. Karena yang kita hadapi sekarang bukan orang awam, tapi klaim nasab yang paling tinggi dalam Islam, mengaku sebagai zuriyah Rasulullah. Dan klaim setinggi itu tidak cukup dibela dengan kalimat kabur seperti kalimat kini. Kan ini sudah diisbat oleh masyarakat. Oleh karena itu, mari kita bongkar pelan-pelan. Bagian ke-1, apa itu isbat masyarakat? Orang-orang Bakhlawi bilang, tidak perlu tes DNA, karena Bakhlawi sudah diisbat oleh masyarakat. Sekarang kita tanya secara ilmiah dan jujur, masyarakat yang mana? Masyarakat kampung kah? Masyarakat pengikut kah? Masyarakat murid atau komunitas yang dari awal sudah percaya? Karena dalam ilmu apapun, pengakuan tidak sah kalau tidak diverifikasi. Tidak sah kalau tidak netral. Tidak sah kalau tidak bisa diuji ulang. Kalau isbat masyarakat dijadikan standar kebenaran, maka dukun bisa sah, karena masyarakat pun percaya. Aliran sesat bisa sah, karena banyak pengikutnya. Nabi palsu pun bisa benar, karena diakui umatnya. Ini bukan logika ilmiah, ini logika massa. Bagian kedua, dalam Islam, nasab itu bukan kata-kata. Sekarang kita masuk ke wilayah syariat. Dalam Islam, nasab sama dengan amanah, nasab sama dengan kehormatan, nasab sama dengan tanggung jawab. Makanya para ulama klasik sangat keras soal ini. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, semuanya sepakat. Mengaku nasab yang bukan miliknya adalah dosa besar. Dan justru karena nasab Rasulullah itu mulia, maka pembuktiannya harus lebih ketat, bukan lebih longgar. Ironisnya hari ini, klaimnya luar biasa, tapi sangat diminta pembuktian modern mundur. Bagian ketiga, tes DNA itu bukan lawan Islam. Ini penting. Banyak yang mencoba mengesankan seolah tes DNA itu barat. Tes DNA itu kan buatan kafir, itu meragukan asap. Ini penyesatan yang berpikir. Faktanya, tes DNA itu adalah alat,
sama seperti tinta, sama seperti kertas, sama seperti mikrofon, sama seperti kamera, sama seperti internet. Kalau DNA haram, maka rumah sakit haram. Forensik haram, penentuan ayah biologis pun haram, padahal ulama kontemporer menerima DNA sebagai korinah yang kuat, bukti pendukung yang sangat kuat, bukan mengganti nasab syari'i, tapi menguji klaim biologis. Bagian keempat, ketika orang jujur, dia tidak takut diuji. Sekarang kita masuk ke logika yang paling dasar. Orang yang yakin, orang yang jujur, orang yang bersih, itu tidak takut diuji. Justru orang yang yakin akan berkata, silahkan tes saja, ini kesempatan untuk menutup fitnah. Tapi yang terjadi apa? Orang Bakhlawi menolak, orang-orang Bakhlawi menghindar, orang Bakhlawi mencari pembenaran, berlindung di balik masyarakat. Ini pola klasik. Dan pola ini bukan tanda keyakinan, tapi tanda ketakutan.